Julukan sebagai negara paling terisolasi di dunia menjadikan Korea Utara punya hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan yang terbatas dengan negara lain. Selaras dengan pernyataan tersebut, menjadikan Korea Utara menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Meskipun begitu, pemerintah Korea Utara menyediakan makanan, rumah, kesehatan, dan pendidikan secara gratis oleh negara. Lalu, apa sih pemicunya? Ternyata negeri para pertapa ini menerapkan ekonomi terencana terpusat dan perdagangan terbatas, sehingga menghasilkan PDB per kapita yang rendah dan mengakibatkan kemiskinan yang meluas di setiap daerah. Korea Utara menguasai sebagian utara semenanjung Korea dengan luas wilayah sebesar 120.540 km persegi. Korea Utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia di utara, dan dengan Korea Selatan di sepanjang zona demilitarisasi Korea. Batas barat Korea Utara adalah Sungai Kuning dan Teluk Korea, sementara di timur terdapat Jepang di sebelah Laut Timur. Nah, ditilik dari histori wilayahnya, Korea ini pernah terlibat perang saudara sama Korea Selatan. Hal ini bermula pada sidang umum PBB. Hasilnya mengesahkan laporan hasil pemilihan Korea Selatan pada Desember 1948. Dalam sidang tersebut menyatakan bahwa Korea Selatan merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah. Merasa tersingkirkan, Korea Utara seperti terlupakan dan tidak mendapatkan pengakuan dari PBB. Akibatnya, Korea Utara mengungkapkan kemarahannya pada Korea Selatan dan Amerika Serikat selaku sekutu Korea Selatan. Hal ini pun semakin membuat Uni Soviet mendukung Korea Utara untuk mendapatkan kekuasaan seluruh wilayah Korea dengan jalur peperangan. Namun, perang ini berakhir dengan gencatan antara kedua belah pihak dan tidak ada negara yang menang maupun kalah. Saat ini warga Korea Utara dengan jumlah 23 juta jiwa bisa hidup tenang. Dengan jumlah yang relatif besar menjadikan negara ini salah satu negara multikultural di dunia. Dengan minoritas orang Tiongkok, Jepang, Vietnam, Korea Selatan, dan ekspatriat Eropa. Luas wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif padat menjadikan Korea Utara secara ketat mengontrol pergerakan semua warga negaranya. Salah satu contoh kesengsaraan warganya nih, ada pada keterbatasan dengan koneksi internet. Di sana ya, koneksi internet global hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, pun kebanyakan untuk kepentingan pemerintahan. Di sisi lain, akses internet untuk warganya disediakan Kwangmyong. Istilah tersebut adalah jaringan internet tertutup. Namun Kwangmyong hanya bisa digunakan untuk mengakses situs-situs tertentu yang udah terpilih, difilter serta disensor dengan ketat sama pemerintah. Selain Kwangmyong tadi, Korea Utara juga bisa mengakses internet global. Sayangnya, internet global ini hanya dimiliki oleh kaum elit di sana, yang kebanyakan dari mereka merupakan pejabat tinggi pemerintah. Dari total 25 juta penduduk yang ada di Korea Utara, hanya memiliki 1024 alamat IP, bayangin. Negeri gingseng itu pun bisa mengakses internet global melalui Unicom, sebuah perusahaan telekomunikasi yang dioperasikan oleh China. Akses tersebut dihubungkan melalui satu jalur dari China yang menembus pegunungan di bagian utara Korea Utara dan sampai ke Pyongyang. Korea Utara nih juga punya departemen-departemen yang sangat bergantung pada koneksi internet global ini. Uniknya, mereka termasuk contoh kelompok elit yang punya akses ke internet global adalah para penyebar propaganda, spesialis media, peretas, serta peneliti teknorat. Bahkan, negara ini pun rela memberikan gaji tingkat tinggi, perumahan modern, dan fasilitas-fasilitas lain demi menjaga agar orang-orang tersebut tidak berkhianat pada negara sendiri. Lalu apakah batasan internet sudah cukup membuat warganya terisolasi dari dunia luar? Oh, belum teman-teman. Pemerintah di sana juga secara ketat nih mengatur soal kepemilikan komputer. Hanya orang-orang yang udah dikasih izin aja yang bisa menggunakan komputer untuk mengakses Kwangmyong. Tapi sebelum itu, komputer tersebut harus didaftarkan di kepolisian. Gila. Wah, seharga komputer seperti harus punya izin senjata api ya. Saban hari jaringan Kwangmyong dapat diakses melalui sejumlah komputer di laboratorium komputer milik pemerintah Korea Utara, kantor-kantor, universitas, dan kafe internet di kota besar. Ironisnya ya, tetap berlaku larangan keluar rumah walaupun masih berada di dalam wilayah negara sendiri. Hal ini membuat kebanyakan masyarakat di sana tidak pernah melihat Pyongyang atau sekadar mengunjungi kafe internet di sana.
Jika mayoritas masyarakatnya nggak pernah menjelajahi negaranya sendiri, namun mereka udah pasti akrab dengan satu desa di Korea Utara yang sepertinya berhak disematkan kota dengan tingkat kegoipan di atas rata-rata. Jadi desa tersebut ya berada di zona demilitarisasi, yaitu sebuah wilayah di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terdapat aktivitas militer dari kedua negara. Letaknya berada di kota Kijongdong. Desa ini biasa dikenal dengan sebutan Desa Perdamaian, lantaran jika dilihat dari Korea Selatan, desa ini terlihat normal dan tenang. Pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa di Desa Perdamaian tersebut terdapat sekitar 200 orang warga yang tinggal di sana. Lebih lanjut, pemerintah Korea Utara juga mengatakan jika Desa Perdamaian memiliki fasilitas lengkap yang diperlukan untuk mendukung warganya tinggal di sana, seperti sekolah dan rumah sakit. Saat Desa Perdamaian dilihat dari Korea Selatan, maka akan membuat siapapun yang melihatnya percaya bahwa Korea Utara tidak seburuk apa yang kita ketahui selama ini. Namun, jika dilihat lebih dekat, perasaan pun menjadi tercengang, terkejut, akan menjadi reaksi pertama. Hal ini dikarenakan kita tidak akan menemukan satu orang warga pun yang tinggal di desa tersebut. Desa Perdamaian tidak punya aktivitas apapun karena sejatinya tidak punya penghuni. Kontrol yang ketat dan batasan yang menghimpit kebebasan, jangan pernah coba-coba untuk bertindak kriminal di negara ini. Sebab ya, jika satu orang dalam suatu anggota keluarga melakukan kejahatan dan dijebloskan ke penjara, maka satu keluarganya juga bakal ikut di penjara. Hukuman ini sebagian besar berlaku untuk individu yang dianggap sebagai musuh negara atau udah melakukan kejahatan dalam dunia politik. Aturan ini tidak hanya menuntut terdakwa bertanggung jawab atas kriminalitas dirinya, namun juga keluarga hingga 3 generasi ikut menanggung akibatnya. Asal-usul kebijakan ini dapat ditelusuri kembali saat tahun-tahun awal rezim Korea Utara. Korea Utara di bawah rezim Kim Il-sung yang diimplementasikan hukuman ini sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan kekuasaan partai yang berkuasa. Tujuannya pun meluas, yakni untuk menekan setiap potensi perbedaan pendapat atau oposisi dengan menghukum beberapa generasi dari sebuah keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut dan mencegah pikiran warganya untuk melakukan pemberontakan atau ketidaksetiaan kepada negara jika seorang individu dituduh melakukan kejahatan politik atau dicap sebagai musuh negara. Saat hukuman 3 generasi menimpa suatu keluarga, maka saat itu pula akan ada keluarga baru di kamp-kamp konsentrasi. Tapi mereka kemudian akan terbagi menjadi grup-grup tersendiri. Wanita, pria, dan anak-anak dibedakan tempatnya. Masing-masing bakal mendapatkan jatah kerja paksa sendiri-sendiri. Kalau para pria, mereka biasanya bakal dihukum untuk menambang. Sedangkan wanita dan anak-anak dieksploitasi tenaganya untuk membantu masalah pertanian dan tekstil. Mereka ini dipaksa untuk bekerja dengan waktu yang tidak mengenal ampun. Menurut salah satu sumber nih, seorang anak di kamp konsentrasi harus siap kerja di jam 5.30 pagi hingga tengah malam. Dengan kebijakan negaranya, menjadikan Korea Utara ini menjadi negara diktatorial. Tak tanggung-tanggung, bahkan urusan gaya rambut menjadi hal yang patut diperhitungkan loh di Korea Utara. Model rambut warganya nggak diperbolehin ngikutin potongan gaya rambut masa kini. Gaya potongan rambut yang diperbolehkan di Korea Utara adalah model rambut lama alias model gaya rambut yang jadul. Khusus untuk para perempuan, model rambut yang boleh mereka pilih itu ada 18 macam model potongan rambut dan semuanya harus berwarna hitam, nggak boleh ada warna-warni. Saking seriusnya, potongan gaya rambut yang boleh dipilih ini hanya terdapat di poster bergambar model rambut yang udah disetujui dan disebarin sama pemerintah. Penampilan para perempuan di Korea Utara pun dilarang keras untuk bersaing, apalagi melebihi gaya penampilan istri dari para pemimpin. Adapun kiblat kecantikan para perempuan di Korea Utara adalah istri pemimpin mereka saat ini. Itu pun gak boleh melebihi. Standar kecantikan mereka pun merujuk pada tampilan wajah yang bulat dan berisi. Bukan tanpa alasan. Standar kecantikan perempuan di Korea Utara tersebut memang dibuat sesuai tampilan wajah dari seluruh keluarga pemimpin mereka saat ini. Pada tahu ya? Jadi secara tidak langsung masyarakat di sana pun mengikuti standar kecantikan di negara mereka tersebut. Nih ya, boro-boro mau bicarain tentang kesetaraan gender. Perempuan di sana benar-benar terkungkung sama aturan pemerintah.
Pemerintah Korea Utara hanya menyediakan satu macam merek pembalut yang boleh dipakai di negaranya. Iya, pembalut wanita. Pembalut yang dipakai di negara tersebut hanya ada satu macam merek, bahkan pembalut dengan satu bentuk yang sama. Ya, cukup mencengangkan. Terlebih satu macam ini juga ternyata tidak dijual bebas karena harga yang cukup mahal bagi masyarakat di sana. Nah, dengan alasan tersebut, masyarakat perempuan di Korea Utara sebagian besar memilih enggan untuk mengenakan pembalut saat sedang menstruasi. Sebagai gantinya, mayoritas perempuan di negara Korea Utara ini terpaksa untuk memilih menggunakan kain sebagai pembalut. Ya nggak apa-apa juga sih, akhirnya kan nggak ada pencemaran lingkungan. Kain yang digunakan untuk pembalut ini biasanya mereka gunakan berulang kali karena dapat dicuci lagi.